Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku, gimana kabarnya? Semoga selalu bahagia dan berkah sehat ya. Kali ini masih di segmen teman tidur dalam novel karya Boy Chandra yang berjudul Pada Senja yang Membawamu Pergi sudah masuk di part 18. Terima kasih ya masih setia sama Rizky. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan untuk ceritanya ya. Selamat menyaksikan. Barangkali aku memang tidak salah menamai ini jatuh cinta saat seisi dadaku terasa bahagia. Bahkan, hanya dengan membisikkan nama Aira saja, aku merasa hidup ini sudah sangat baik dan selalu ada bahagia yang tidak pernah aku lewatkan. Mengenai Aira adalah kesempatan, mencintainya juga kesempatan. Aku hanya perlu bersepakat dengan diriku sendiri. Aku yakinkan hati bahwa Aira lah perempuan yang memang seharusnya aku cintai. Kejadian semalam membuat semua pertanyaan di kepalaku seolah terjawab. Meski Aira kembali dengan sikap dinginnya saat aku mengantarkannya beberapa meter dari rumah neneknya. Aku pulang dulu ya, ucapnya meninggalkanku. Aku mencoba memamerkan senyuman terbaikku. Namun, saat melihat mata Aira yang akan beranjak pergi, ada sesuatu yang dibawanya di dalam dadaku. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Semacam firasat yang aku sendiri nggak mengerti. Sampai ketemu lagi, Ai. Semoga Gi, ucapnya. Lalu pergi meninggalkanku. Aku kembali ke tempat kos dengan perasaan yang beradu. Senang? Ya, aku senang. Aku bahagia. Meski saat menatap mata Aira sebelum masuk ke rumah neneknya, ada perasaan sedih tiba-tiba yang menyeruak di dadaku. Tumben bawa makanan pulang. Randy menyambar sekotak roti bakar yang kubeli sebelum sampai di tempat kos. Biasanya juga bawa makanan kan? Timpalku. Ya nggak biasa aja sih. Biasanya yang membawa makanan kan Kayla. Randy menyebut nama orang yang sebenarnya sudah tidak begitu terpengaruh lagi dalam hatiku. Namun tetap saja saat Randy menyebut nama Kayla, aku hanya bisa tersenyum hambar. Kayla memang sering membawakan makanan ke tempat kami sewaktu dia menjadi kekasihku. Dua lelaki itulah yang sering menggoda Kayla ketika ingin datang dan menemani aku mengerjakan tugas di tempat kos. Masa belajar bareng tanpa makanan kan kurang asik ya? Kalimat pancingan dari Randy itu berhasil membuat Kayla tidak pernah absen membawa makanan. Ah sudahlah, tidak perlu ingat Kayla. Toh, sekarang ada hati baru yang sudah membuat hidupku kembali terasa lebih baik. Aira. Dia perempuan yang kini menempati urutan pertama di hatiku. Aku seperti remaja yang sedang kasmaran lagi. Kadang diri sendiri kalau membayangkan bagaimana sikapku yang sedang jatuh cinta begini. Kau kenapa senyum-senyum sendiri? Randy membuyarkan lamunanku. Tahu tuh aneh, sambung Andre. Sesaat kemudian kembali sibuk dengan laptopnya. Aku tidak menanggapi perkataan sahabatku itu. Sebelum akhirnya aku meninggalkan mereka di ruang depan. Aku masuk kamar, lalu mengambil ponsel. Mencoba mengetik beberapa kalimat yang rasanya pas untuk Aira. Namun kuhapus lagi. Entahlah, aku hanya ingin menikmati perasaanku kepada Aira malam ini. Biarlah bulir-bulir bahagia ini semakin meledak di dadaku. Kelak, akan meletup lembut di antara tubuhku dan tubuh Aira. Akan ada masa ketika aku dan Aira akan menikmati jatuh cinta tanpa harus memendam seperti ini. Aku berharap begitu. Malam semakin larut. Tubuhku pun terasa sangat lelah. Jatuh cinta hanya mampu membuatku terjaga sampai pukul 11 malam setelah seharian berkeliling kota Padang bersama Aira. Aku mengambil gelang yang dibelikan Aira tadi siang. Benda itu bahkan terasa sangat berharga kini. Momen dan kenangan yang ada pada gelang ini akan menjadi kebahagiaan tersendiri saat aku memakainya. Bukan karena bentuknya, melainkan karena siapa yang memberikannya. Itulah hal yang membuat barang menjadi lebih memiliki kenangan. Aku menutup mata, menikmati bahagia ini sampai aku terlelap. Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi ponsel Aira.
Namun tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan ponselnya pun sudah tidak aktif. Tiba-tiba hujan turun pagi ini saat aku hendak berangkat ke kampus. Hari ini aku harus ke perpustakaan untuk melengkapi revisi skripsiku. Aku memutuskan untuk menunggu hujan reda. Randy baru saja bangun. Hari ini dia memang kuliah siang. Jadwal kuliah sengaja kami pajang di dinding ruang tengah. Maksudnya adalah untuk mengingatkan siapa yang lupa dan malas untuk kuliah. Sementara Andre, dia sudah berangkat saat aku baru hendak mandi. Dia sedang menyelesaikan draft akhir skripsinya. Ya, bulan depan Andre akan wisuda. Itu artinya aku dan Randy lah yang akan menghuni tempat kos ini. Akan ada kesepian baru yang akan kami hadapi. Namun, hidup harus berlanjut. Aku tahu, aku pun akan meninggalkan mereka nanti. Karena begitulah hidup sebenarnya. Akan ada saatnya kita harus meninggalkan dan ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Setidaknya, sekarang ada Aira, perempuan yang ingin ku dapatkan hatinya. Tuhan selalu punya cara sendiri untuk membuat kita tetap hidup dengan rasa bahagia. Bahkan dari hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Meski Tuhan juga tidak jarang memberikan kejutan bahwa kesepian dan kegembiraan itu hanya datang seperti hujan. Datang bersama-sama, hanya saja terkadang dia ditimpa hujan bahagia dan orang lain ditimpa hujan sedih. Begitulah, akan ada perputaran terus-menerus. Hujan udah reda tuh. Randy menepuk bahuku, yang dari tadi membaca buku di kursi. Aku tidak sadar kalau hujan sudah reda, guys. Aku langsung berangkat meninggalkan tempat kos. Sampai di perpustakaan sudah agak siang, hanya beberapa menit. Jam istirahat siang sudah datang. Kami buka lagi pukul 1 siang ya. Suara petugas perpustakaan memberi isyarat untuk keluar. Khusus untuk ruang kumpulan skripsi ini memang memiliki jam istirahat karena petugasnya hanya 1 orang. Sementara perpustakaan di ruang buku umum memang tetap buka tanpa jam istirahat siang. Aku memilih untuk mencukupkan hari ini. Menuju kafe Uni Eva. Memesan makanan seperti biasa, lalu menikmatinya sendiri. Kali ini benar-benar sendiri. Tidak ada Putri, Randy, dan Andre. Tiba-tiba ada yang menusuk dadaku. Apa sebenarnya kita memang akan sendiri pada waktunya? Pertanyaan itu aku tunjukkan pada diriku sendiri. Jujur saja, saat ditinggal oleh Kayla, aku tidak pernah merasa sesepi ini. Namun, kali ini benar-benar sepi. Sahabat-sahabatku sedang mengejar impian masing-masing. Sejenak ingatanku kembali pada Aira. Sedang apa dia sekarang ya? Apa dia juga memikirkan aku? Aku mencoba menelponnya. Tetapi lagi-lagi nomornya tidak aktif. Kemana dia? Apa yang sedang dilakukannya? Pertanyaan itu seolah menggerogoti kepalaku. Aku memutuskan keluar tempat kos beberapa saat setelah mendengar ucapan Randy. Kalau kau benar cinta, jangan kau tunda mengatakannya. Aku datang ke rumah nenek Aira. Ketika aku sampai di depan rumah itu, keadaan tampak sepi. Aira pernah bercerita, dia hanya tinggal bertiga dengan nenek dan kakeknya, yang seorang pensiun tentara. Itu yang menjadi salah satu alasan Aira tidak membiarkanku mengantarnya sampai ke depan rumah. Juga seolah melarangku untuk datang ke rumah neneknya. Namun malam ini rinduku sudah menumpuk. Aira yang sulit dihubungi membuat perasaanku tak karuan. Akhirnya aku sampai ke depan pintu rumah itu. Kemudian disambut oleh nenek Aira. Aira ada, Nek? Tanyaku. Aira sedang tidak di rumah. Kamu Gian? Meski pernah bertemu, aku belum pernah memperkenalkan namaku pada nenek Aira. Kami hanya bertemu sesaat saja waktu itu. Saat aku mengantarkan Aira pulang malam yang hujan itu. Aku mengangguk. Sikap nenek Aira yang tampak sendu membuatku bertanya. Apakah wajah orang tua memang sendu? Ini titipan Aira buat Nak Gian. Dia menyerahkan selembar amplop berwarna putih kepadaku. Surat. Ada perasaan menyerang tidak enak tiba-tiba. Aku mengambil surat itu, menatap amplopnya, kemudian menerka apa isinya. Kulihat wajah nenek Aira seolah menyiratkan kesedihan. Surat itu kusimpan dalam saku, lalu pamit kepada nenek Aira.
Aku memilih mengurung diri dalam kamar saat kembali ke tempat kos, membiarkan dua sahabatku bertanya-tanya. Aku mengambil surat yang tadi tak sabar ingin kubuka, berharap ini hanya surat malu-malu Aira untuk menyatakan perasaannya. Untuk Gian. Halo Gi, kamu pasti kaget ya dapat surat dari aku. Baiklah, aku tidak ingin bercanda lebih banyak lagi. Aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat atau tidak untuk mengirimkan surat kepadamu. Namun, aku rasa inilah saatnya aku harus menjelaskan semuanya. Ada hal-hal yang tidak bisa lagi kusembunyikan sendiri. Gi, aku tidak tahu apakah ini bisa disebut cinta. Namun, satu hal yang aku rasakan, aku selalu berusaha untuk tidak terlihat jatuh cinta padamu. Meski pada kenyataannya, saat aku sendiri, aku tidak bisa memungkiri. Aku merindukanmu, Gi. Kamu tahu, Gi? Diam-diam, aku suka menatap bulu matamu yang lebat seperti ulat bulu itu. Aku pasti akan merindukan semua itu. Terima kasih untuk semuanya. Gi, untuk perasaan-perasaan yang jatuh bersama hujan, untuk manisnya senja, untuk tatapanmu yang terpaksa ku elakkan. Aku benar-benar tidak sanggup menatapmu. Juga pada obrolan-obrolan kita. Sejak beberapa tahun lalu, aku memimpikan untuk kuliah di Jepang. Aku berusaha sepenuh hati untuk mendapatkan beasiswa ke sana. Dan saat aku mendapatkan impian itu, aku bertemu denganmu. Yang harus kuakui membuatku jatuh hati. Meski selama ini, aku harus bersikap acuh tak acuh kepadamu. Aku hanya tidak ingin membuatmu terluka. Maaf, jika ini membuatmu kaget. Semuanya seolah mendadak. Tapi, aku sudah menyiapkan ini sejak lama. Salah satu alasan kenapa aku tidak bisa membuka diri sepenuhnya terhadapmu. Sebab aku takut perasaan ini bisa merusak semua impianku. Aku takut terluka, Gi. Gi, saat kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah disendai si Aoba, atau mungkin sedang di kampusku, Tohoku University Japan. Tahun ini adalah semester pertamaku. Di sini tidak akan ada senja, seperti di panorama si tinjau laut. Tidak ada kamu juga di sini, Gi. Tapi, aku tidak akan pernah melupakanmu. Gi, sekali lagi maaf. Aku tidak mengabarimu lebih cepat. Maaf juga, aku harus pergi tanpa pamit dulu kepadamu. Bukan karena aku ingin melukaimu, melainkan aku tidak sanggup menatap matamu yang harus kutinggalkan. Jujur saja, aku masih melihat seseorang yang kau simpan di matamu. Meski kamu tidak menyatakannya kepada aku bisa merasakannya, Gi. Namun, perasaanku jauh lebih dalam dari semua yang kulihat di matamu. Itulah mengapa aku menulis surat ini. Aku jatuh hati kepadamu. Namun, aku terlalu pengecut untuk menerima risiko terluka olehmu. Gi, percayalah, apapun yang kau simpan di matamu, aku tetaplah orang yang lemah untuk menolak kenyataan bahwa aku mencintaimu. Jika suatu hari nanti Tuhan tidak berkenan lagi mempertemukan kita, simpanlah semua yang pernah kau rasakan di hatimu. Aku akan selalu menyimpannya di hatiku. Maaf, sekali lagi jika surat ini membuatmu kecewa. Aira Darmawan. Aku menghembuskan napasku pelan-pelan. Mengapa ada cinta yang sesakit ini? Saat aku menemukan orang yang aku cintai, pada saat yang sama, waktu harus memisahkan kami. Pada saat aku tahu, ternyata dia juga mencintaiku. Aku
Aku menyesali diriku yang tidak pernah berani menyatakan perasaanku kepadanya, bahwa aku ingin menjadi kekasihnya. Jarak tidak seharusnya menghalangi kami. Malam ini, aku mencoba mencari cara agar aku tetap tenang. Namun aku kalah. Ternyata perasaan ini semakin tumbuh setelah membaca surat ini. Bahkan saat raganya kini semakin jauh dengan ragaku. Aku kemudian menelpon ibu. Biasanya aku akan bercerita kepada Putri saat menghadapi situasi begini. Tapi hanya sesekali. Saat masalahnya kurasa sudah terlalu berat untuk kutanggung sendiri. Dengan bercerita kepada seseorang, kepada ibuku, aku merasa telah membagi sedikit bebanku. Di menit pertama, aku hanya bertanya kabar ibu, ayah, Naga dan Nagi. Namun, belum sempat aku bercerita, ibu sudah menebak duluan. Kamu pasti sedang sedih ya? Aku tidak punya pilihan lagi untuk membantah. Kuceritakan saja semuanya kepada ibu, tentang perasaan dan kebersamaanku selama ini dengan Aira. Tentang sikapnya yang kadang begitu hangat dan sewaktu-waktu bisa terasa asing. Tentang kepergian dan isi suratnya yang terasa tiba-tiba. Dari balik telepon, ibu berkata bahwa dia sudah menduga, namun dia tetap memintaku tenang. Dia benar mencintaimu, ucapnya. Bagaimana ibu tahu? Tanyaku. Nak, ibu ini perempuan. Seperti ibu mencintai ayahmu. Ibu tidak ingin dia tersakiti. Ibu tidak ingin ayahmu merasa sedih. Ada jeda beberapa saat. Aira tidak memberimu harapan kan? Dia bahkan berusaha untuk tidak terlihat mencintaimu. Kamu tahu kenapa? Dia tidak ingin kamu tersakiti. Karena dia tahu dia akan meninggalkanmu untuk waktu yang lama. Dia hanya ingin kamu mengerti bahwa cintanya bukanlah hal yang harus dicoba-coba. Aku tersenyum mendengar ucapan ibu. Malam itu aku mengerti bahwa cinta bukan untuk ditangisi, melainkan berjuanglah untuk cinta. Aku mengelap air mataku. Betapa cengengnya anakmu ini, Bu, batinku. Aku menutup telepon pada ibu. Setelah selesai bercerita panjang lebar. Gi, kamu kenapa? Randy terlihat cemas. Gak apa-apa, Ren. Aku ini sahabatmu, sudah bertahun-tahun. Kau kenapa? Aku tahu ada yang sedang gak baik di dirimu. Akhirnya, Ren. Ucapku lesu. Kenapa? Kenapa dengan Aira? Aira sudah pergi, meninggal. Bukan, dia pergi ke Jepang. Aku menatap surat yang berada di tempat tidur. Randy mengambil dan membacanya. Sudahlah, gak usah kau sedih. Dia benar-benar mencintaimu. Randy menepuk bahuku. Dia hanya butuh waktu untuk mengejar impiannya. Maka pantaskanlah dirimu untuk mendampinginya kelak. Ucapan Randy yang biasanya asal, sekarang terdengar menguatkan. Kejar impianmu, kawan. Sekali lagi, Randy menepuk bahuku, meninggalkanku sendirian di kamar. Malam ini aku benar-benar cengeng karena cinta. Namun, aku lega. Akhirnya aku tahu bagaimana perasaan Aira sebenarnya kepadaku. Aku akan menunggumu pulang, Aira. Batinku. Aku mencoba menyeka air yang mengalir di pipiku. Malam ini adalah saksi ketika aku memilih tetap mencintai.